wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hussein Al-Farki, perwakilan dari SDIT Permata Bunda, kelas 5 Ibnu Rajab. Saya akan membacakan sebagian tafsir surah Al-Fatihah yang diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Al-Fatihah, surah ke-1, surat Makkiyah, 7 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mudatsir. Nama-nama lain Al-Fatihah. Al-Fatihah dinamai Fatihatul Kitab karena merupakan pembuka tulisan Alkitab. Dengan surah ini pula bacaan di dalam berbagai sholat dimulai. Al-Fatihah dinamai Ummul Kitab dan Ummul Quran karena makna-makna Al-Quran merujuk makna yang dikandung di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pun dinamai As-Sab'ul Matsani dan Al-Quranul Azim. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Matsani, dan Al-Quranul Azim. Al-Fatihah pun disebut Alhamdu dan Salat karena ada sabda Nabi Muhammad SAW dari Rabbnya, salat dibagi dua antara aku dan hambaku. Apabila hambaku mengatakan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Al-Fatihah dinamai salat karena merupakan rukun di dalam salat. Al-Fatihah juga dinamai Asy-Syifa karena ada keterangan yang diriwayatkan secara marfu oleh Ad-Darimi dari Abu Sa'id, Fatihatul Kitab merupakan obat dari segala racun. Al-Fatihah dinamai Ar-Ruqyah berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu ketika ia menjumpai orang yang sehat, maka Rasulullah bersabda kepadanya, dari mana Anda tahu bahwa Fatihah merupakan jambi? Fatihah juga dinamai Asasul Quran berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Asy-Syabi dari Ibnu Abbas bahwa ia menamainya Asasul Quran. Ibnu Abbas berkata, dasar Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan bin Uyainah menamai Al-Quran dengan Al-Waqiyah, penjagaan. Yahya bin Abi Katsir menamainya dengan Al-Kafiyah, yang mencukupi. Berdasarkan keterangan dalam beberapa hadis mursal yang menyatakan Ummul Quran sebagai pengganti dari selain nama-nama Al-Fatihah. Selain nama-nama Al-Fatihah itu tidak ada lagi nama-nama sebagai penggantinya. Turunnya Al-Fatihah. Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Al-Aliyah mengatakan bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Jadi termasuk surah Makkiyah. Terdapat pendapat lain mengatakan bahwa surah Al-Fatihah merupakan surah Madaniyah. Pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa ia turun 2 kali, yaitu di Mekah kemudian di Madinah. Keutamaan Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui Ubay bin Ka'ab, namun ia sedang sholat. Rasul berkata, "Hai Ubay." Maka Ubay melirik namun tidak menyahut. Nabi berkata, "Hai Ubay." Lalu Ubay mempercepat sholatnya. Kemudian beranjak dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata,
Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Hai Ubay, mengapa kamu tidak menjawab ketika aku panggil? Ubay menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya aku sedang sholat. Nabi bersabda, apakah kamu tidak menemukan dalam ayat yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku yang menyatakan, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Ubay menjawab, ya Rasulullah, saya menemukan dan saya tidak akan mengulangi hal itu. Rasulullah SAW bersabda, sukakah kamu bila ku ajari sebuah surah yang tidak diturunkan surat lain yang serupa dengannya di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan? Ubay menjawab, saya suka, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak mau keluar dari pintu ini sebelum aku mengajarkannya. Ubay berkata, kemudian Rasulullah memegang tanganku sambil bercerita kepadaku. Saya memperlambat jalan karena khawatir beliau akan sampai di pintu sebelum menuntaskan pembicaraannya. Ketika kami sudah mendekati pintu, aku berkata, ya Rasulullah, surah apakah yang kau janjikan itu? Beliau bertanya, apa yang kau baca dalam salat? Ubay berkata, maka aku membacakan Ummul Quran kepada beliau. Beliau bersabda, demi yang jiwaku dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan surah yang setara dengan itu, baik dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun Al-Furqan. Ia merupakan 7 ayat yang dibacakan berulang-ulang. At-Tirmizi meriwayatkan pula hadis tersebut. Menurut riwayatnya, annaha minal sab'il masani wal Qur'an nil azimil ladzi sesungguhnya Fatihah itu sebagai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan sebagai Al-Quran yang mulia yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan dan sahih. Kita didapati hadis lain tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dan Nasai meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanad dari Ibnu Abbas. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dan di sisinya ada Jibril. Tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas, maka ia mengarahkan pandangannya ke langit lalu berkata, inilah pintu langit dibukakan, padahal sebelumnya tidak pernah. Ibnu Abbas berkata, dari pintu itu turun malaikat yang menemui Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, gembirakanlah umatmu dengan 2 cahaya. Sungguh keduanya diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya, yaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah Anda membaca satu huruf pun darinya, melainkan Anda akan memberi pahalanya. Lafaz hadis ini dari An-Nasai dan dari Muslim pun sama. Selain itu juga didukung oleh hadis lain. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda,
Barang siapa yang mendirikan sholat tanpa membaca Al-Quran, maka sholatnya tidak sempurna. Beliau mengatakan hal itu 3 kali. Kemudian Abu Hurairah, kami tengah sholat di belakang imam. Kami katakan kepada yang lain, bacalah Al-Fatihah di dalam hatimu, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sholat dibagi 2 antara aku dan hambaku. Bagi hambaku adalah apa yang ia pinta. Bila seorang hamba mengatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Bila hamba mengatakan, yang maha pengasih, maha penyayang, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Apabila ia berkata, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, maka Allah berfirman, bacaan itu menyangkut aku dan hambaku. Bagi hambaku adalah yang ia minta. Apabila ia berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka yang memungkari, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka Allah berfirman, pahala ayat ini untuk hambaku dan hambaku pula apa yang dia minta. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.